Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan bicara tentang kuasa, tuna kuasa, dan keterbatasan kekuasaan. Ketika bicara tentang kekuasaan, kita semuanya sulit untuk tersenyum, apalagi tertawa, karena kekuasaan itu sendiri itu adalah sesuatu yang serius, tidak bisa dibahas, apalagi dijalankan dengan tertawa-tertawa, dengan cengengesan, dengan cengar-cengir. Peristiwa-peristiwa yang mendasari dan atau mengawali kekuasaan itu adalah peristiwa-peristiwa yang serius. Ada adu kekuatan dengan segala aspeknya. Ada berbagai macam persaingan, kompetisi, bahkan perang. Karena itu pembahasan tentang kekuasaan itu adalah sesuatu yang tidak main-main. Kekuasaan juga sesuatu yang tidak main-main. Peristiwa-peristiwa yang mendasari kekuasaan itu lantas diingat dalam sejarah umat manusia hingga berabad-abad. Bahkan kemudian dijadikan nama suatu tempat yang dikenang manusia hingga berabad-abad sesudahnya. Saya ambil contoh, ada suatu kemenangan legendaris yang diawali dari satu pidato yang hebat dari Panglima Thareq bin Ziyad. Panglima Thareq bin Ziyad sesaat setelah mendarat di semenanjung Iberia, beliau perintahkan membakar semua kapal yang dipakai untuk menyeberang dari Maroko ke Andalusia. Kemudian beliau berpidato dengan suara yang menggelegar. Salah satu potongan dan makna bebas dari pidato hebat itu semacam ini. Saudara-saudara, kemanakah kita hendak melarikan diri? Musuh ada di depan mata kita, lautan terbentang di belakang kita. Demi Allah, tidak ada keselamatan kecuali dalam keberanian dan keteguhan hati. Pertimbangkanlah situasi. Saudara-saudara berdiri di sini bagaikan anak-anak yatim yang terlontar ke dunia. Kita akan segera bertemu musuh yang kuat, mengepung dari segala penjuru bagaikan gelombang samudra yang bergejolak. Maka buanglah segala ketakutan. Percayalah bahwa kemenangan akan menjadi milik kita. Percayalah, raja musuh itu tak akan mampu bertahan menghadapi serangan kita semua. Jika saya wafat sebelum mendekati raja itu, janganlah sedih. Tetaplah bertempur seolah-olah saya masih hidup. Tetaplah bertempur. Mereka ini saat melihat rajanya jatuh pasti akan kocar-kacir.
Sedangkan jika saya wafat setelah menewaskan raja itu, tunjuklah seorang di antara kalian yang berani, cakap, berpengalaman, dan mampu memimpin dalam situasi yang genting. Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa dalam tempo singkat Andalusia bebas. Pasukan pembebasan itu adalah umat yang mencintai perjuangan menuju kemuliaan. Lawan-lawannya adalah orang-orang yang mencintai dunia dan takut mati. Perjuangan ini sepenuhnya didukung oleh pasukan karena mereka yakin bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin yang benar, amanah, cerdas, dan tabligh. Panglima Tariq bin Ziyad dengan kekuatannya membebaskan rakyat dari ketakutan dan ketertindasan. Ekspedisi militer itu yang walaupun ekspansif dilakukan dengan tujuan dan hasil menebar manfaat, menebar maslahat, memerdekakan rakyat. Maka pemimpin ini akhlak, ideologi, cita-cita, dan kebijakannya diterima di berbagai wilayah. Rakyat berbondong-bondong mengikuti dan mendukung. Rakyat mengetahui bahwa pemimpin mereka itu sangat mencintai mereka. Mencintai mereka dengan sepenuh hati. Mempunyai welas asih, kasih sayang kepada rakyat. Berat baginya penderitaan rakyat. Penderitaan rakyat itu menyesakkan dada pemimpin ini. Kesejahteraan rakyat adalah kebahagiaan beliau. Saudara, pemerdekaan akan selalu didukung rakyat. Karena rakyat dilepaskan dari belenggu, dibebaskan dari penindasan dan kekejaman. Rakyat dilingkupi oleh kebijakan publik yang menyengsarakan, bukan mensejahterakan. Sebelum pembebasan, rakyat diikat oleh kekuasaan, betul-betul diikat. Apa saja tidak bisa apa-apa. Penuh ketakutan dan kekhawatiran. Berperilaku, menulis, berkata, bahkan bermimpi, itu kalau misalnya bisa, itu akan dibatasi. Penguasa menindas dengan berbagai represif policy atau kebijakan yang represif, menjadikan rakyat sebagai objek belaka. Siapapun yang melawan akan terancam hukuman yang kejam, dikurung, disiksa, atau dihilangkan paksa. Sementara kaum bangsawan itu mencari selamat sendiri-sendiri. Kaum cendekiawan, bahkan kaum agamawan setempat cenderung kompromistis, mencari-cari dalih, sama ya, mencari selamat sendiri-sendiri dan menjadi bagian dari kekuasaan, menjadi tangan atau jari-jari kekuasaan. Nah, ini adalah suatu contoh perilaku kekuasaan yang mengejar dunia. Bahkan untuk mencapai ini, penguasa ini bisa berkoalisi dengan penjajah. Nah, saudara, ada pelajaran-pelajaran penting dari Andalusia, dari penaklukannya, dan dari kemudian apa yang disebut reconquistanya.
Di antaranya adalah pertama, jika mempunyai cita-cita, teguhlah, canangkan tekad, fokus, jangan terganggu oleh gangguan kanan, kiri, belakang. Jangan berharap kembali ke waktu belakang yang buruk. Yang kedua, persiapkanlah segala kekuatan untuk menghadapi masa depan. Persiapkanlah. Dan yang ketiga, rakyat di negeri-negeri perlu pemimpin yang memerdekakan. Merdeka dari berbagai belenggu, dari sandang, pangan, papan yang mahal, dari politik yang mahal, dari ekonomi yang berbiaya tinggi, dari pendidikan yang mahal. Keempat, kekuasaan itu fana, dipergilirkan di antara manusia, silih berganti. Masa kejayaan dan kehancuran itu dipergilirkan di antara manusia agar manusia mendapat pelajaran. Jadi kekuasaan adalah saat untuk menghentikan kemungkaran, mengajak kebaikan, menebar manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.